tulis nama bayar 5.000, bener nggak? Benar. Sama-sama dari nol ya. Sama-sama dari nol. Ini memang kan. Ketemu lagi di Modcast MCC Podcast bareng aku Hanges. Kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh sosok-sosok inspiratif Malang. Di sini MCC mengundang dua tamu istimewa. Yang pertama ada Mas Dimas dan juga Mas Aan. Selamat datang di MCC ya Mas ya. Terima kasih sudah diundang di Modcast. Iya. Kami perkenalkan dulu ya. Mas Dimas ini merupakan founder dari Yuma ISO ya Mas ya. Benar betul sekali. Ya. Yuma ISO. Kemudian selain itu juga Ketua Asosiasi Desain Grafis Indonesia Chapter Malang. Chapter Malang, benar Pak. Gak cuman itu, ini yang paling membanggakan juga. Mas Dimas ini adalah finalis 3 besar sayembara Cipta Logo Ibu Kota Nusantara. Betul ya Mas ya? Benar, Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga ada Mas Aan di sini yang merupakan desain grafis Malang. Kemudian S2 Desain ISI Yogyakarta dan juga dosen prodi Desain Grafis Vokasi UB. Betul. Yang kemarin juga turut berpartisipasi di sayembara ini satu tim dengan Mas Dimas juga. Satu tim yang membantu saya. Luar biasa banget. Mas, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kalau tadi aku kenalin tipis-tipis aja kan. Sekarang boleh dong kenalan langsung dari Mas Dimas dan juga Mas Aan. Oke. Halo semuanya, mungkin salam kenal gitu ya. Nama saya Dimas Farudin, tadi udah disebutkan oleh Mbak Hanges. Keseharian memang desainer grafis profesional. Saya juga mendirikan studio kecil sebenarnya di Malang, Yuma ISO Studio. Kalau orang Malang pasti ngomongnya Yuma ISO ya. Tapi misal kalau orang Malang kalau ketika ngomong itu pasti ngomongnya Yuma Kiso. Iya, Yuma Kiso. Padahal juga ya enggak. Padahal ya enggak. Keseharian juga seperti itu. Kemudian saya juga alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi ketua asosiasi ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia Chapter Malang. Dan kemudian aktif juga di komunitas lettering Malang dan juga jadi salah satu dosen juga gitu di Vokasi UB. Katanya salah satu founder komunitas itu juga ya Mas ya? Kalau lettering Malang ya, salah satu founder lettering Malang dari tahun 2014. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis. Alhamdulillahnya gitu. Mas, kemarin itu kan kita posting tuh di Instagram kami. Iya. Ada yang ngumpulin pertanyaan nih buat Mas Dimas gitu ya. Ada ternyata Mbak. Iya, katanya gini, Mas Dimas dulu tuh ngelayanin loh, tulis nama bayar 5.000, bener nggak? Benar. Kalau sekarang naik berapa kali lipat mungkin ya? Nggak 5.000 lagi ya Mas ya? Tapi itu benar, itu dulu ketika awal-awal merintis komunitas sama teman-teman di Malang, lettering Malang. Jadi tiap mungkin ada event kayak Kickfest waktu itu, beberapa event kita ada booth itu pasti ada tulis nama gitu. Tulis nama cuma bayarnya 5.000 lah. Ya cuma itu untung buat latihan kan. 5.000 udah lumayan lah, 5.000 ke kumpul 50 orang udah pulangnya makan sama teman-teman gitu. Sama Mas Aan juga waktu itu? Enggak, belum kenal saya. Waktu itu gitu, beda. Baiklah. Boleh dilanjutkan Mas perkenalannya? Dari situ ya udah akhirnya kenal desain juga dari SMA sebenarnya. Tahun 2014 kemudian kerja jadi ilustrator, terus pulang ke Malang merintis komunitas gitu ya, komunitas lettering Malang, dan akhirnya aktif di dunia desain sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya ikut sayembara ini ikut juga. Sayembara karena itu tadi tergabung di asosiasi, kemudian asosiasi memberikan info ya akhirnya kenapa kok enggak buat nyoba ikutan gitu, ternyata kepilih gitu. Oke, siap. Itu tadi profil tipis-tipis dari Mas Dimas. Benar. Boleh Mas Aan juga boleh kenalan dong Mas. Oke, halo semuanya. Nama saya Aan. Ya panggil saja Aan. Ya, saya seorang akademisi dan juga praktisi desain komunikasi visual yang saat ini juga satu tim dengan Mas Dimas di Yuma ISO Studio, betul. Nah itu kan studio kolektif ya. Studio kolektif sebenarnya. Banyak orang juga di situ yang. Ada berapa Mas timnya berarti? Kalau timnya total 5 orang ya Mas. 5 orang di Yuma ISO itu. Terus selain itu saya juga aktif di salah satu komunitas NFT di Indonesia. Dan salah satu founder di salah satu komunitas besar komunitas NFT di Indonesia. Oke. Wow. Namanya
perlu disebutkan nih. Iya, itu kan Oh iya komunitas. dong. Ya, nama komunitasnya Satu Sekte. Satu sekte itu di seluruh Indonesia ya Mas ya? Betul, seluruh Anggotanya yang Indonesia. Malang banyak nggak Mas? Malang ada beberapa sih, mungkin 5 sampai 10 orang. 5-10 orang yang tergabung di NFT itu tadi ya. Betul. Dengan bangga kami mempersembahkan logo Ibu Kota Negara, Nusantara. Dalam logo Nusantara terdapat 4 elemen penting, yaitu pergerakan, bintang, medali, dan berkelanjutan. Ibu Kota Negara Nusantara, Harmony, we live in. Oke, baiklah. Menyambung mengenai prestasi terbaru yang kemarin baru saja ditorehkan dan membanggakan Malang ya, luar biasa. Ini dari berapa peserta sih Mas kemarin Mas? Itu sih kalau di total dari proses awal kurang lebih memang 500 yang daftar. Yes. Tapi itu kan 500 dari chapter nih. Yes. Nah, ADG itu kan punya 5 chapter ya. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang. Dan tiap chapter ini rata-rata anggotanya hampir 100 lah. Hampir 100. Jadi ketika di total otomatis ketika info itu disebarkan dari asosiasi pusat, ADG pusat, di tiap member akhirnya mengkurasi portofolio membernya semua. Jadi kan di total kurang lebih 500. Yes. Dari pihak chapter atau kemudian ada perwakilan nih. Oh, dari chapter ini yang bisa ikut nih, yang lolos kualifikasi, yang dan segala macam, akhirnya kepilih jadi 10 waktu itu. 10. Gitu. Jadi 10 besar Nasional lah. Gitu. Oke, baiklah. Kalau gitu, dulu yang melatar belakangi keikutsertaan Mas Dimas, Mas Aan dan juga tim untuk ikut di dalam pemilihan ini tuh apa Mas? Apa memang sebelumnya sudah mengikuti banget nih perkembangan ibu kota negara kita yang baru ini? Oh, Sama-sama dari nol ya. Sama-sama dari nol. Sebenarnya memang karena dari asosiasi gitu ya. Kalau info ibu kota negara akan pindah ya kita memang ngikutin gitu ya. Oh ternyata ada info pindah, ya udah gitu aja. Ternyata kan teman-teman ADG di pusat kan punya track record untuk kerjasama dengan pemerintah ya, untuk mengelola identitas visual kayak logo kemerdekaan, mulai dari 71 kalau nggak salah gitu ya, ulang tahun ke-71 sampai sekarang itu kan dihandle oleh tim ADG pusat. Kemarin terakhir logonya G20 kan juga yang handle teman-teman ADG pusat, akhirnya punya track record itu dan dipercaya oleh pemerintah gitu kan. Gitu. Akhirnya karena saya tergabung dari asosiasi, ya udah mau nggak mau ada info seperti ini, ya kenapa kok nggak nyoba aja, Iya iseng sih, aja. betul. Iya. Berarti iseng-iseng ya ini awalnya, aja. berawal dari iseng beneran Mas. Iseng-iseng yang diseriusi kan tapi ya. Ya, akhirnya memang harus diseriusi ya. Iya. Awalnya hobi ya. Awalnya hobi akhirnya, tapi ya memang harus diseriusi juga akhirnya. Oke. Tadi kan dari 500 terpilih 10 Mas ya. Kemudian dari 500 ke 10 tadi kurasinya berdasarkan apa aja Mas? Kalau yang dari 500 ke 10 itu kurasi terkait teknis ya, minimal pengalaman 10 tahun, kemudian dari track recordnya seperti Berarti apa. backgroundnya pun juga Backgroundnya juga kurasi ya? karena kan ibu kota gitu ya Mas Andi. Yes. Karena kalau misal ibu kota juga tanggung Pertanggungjawabannya jawabnya juga besar, berat juga gitu kan. Makanya dari teman-teman pusat, tim ahli, tim kurator tuh ngasih kuratorial gitu. Yes. Tekniknya minimal pengalaman berapa tahun, portofolionya seberapa. Oke. Berarti bukan hanya sekedar karya yang diberikan, Bukan, tapi juga nah. backgroundnya apa Nah, nih? karena kan Lihat juga. dengan sudah punya pengalaman cukup lama kan akhirnya untuk menghandle sebuah project yang skupnya besar itu kan akan lebih mateng gitu Iya ya. sih, Itu benar. sih yang diharapkan. Setelah dari 10 besar ke 5 besar ya kalau nggak salah. Iya. Iya, ke 5 besar. Itu kurasinya berarti Itu ada presentasi gitu. Iya, Mas? betul. Iya, benar ada presentasi. Dari awal kan kurang lebih bulan Oktober awal ya Mas. Andi? Oktober. Nah, waktu itu jadi ketika saya dapat informasi ternyata lolos gitu kan, akhirnya ya saya juga butuh bantuan kan ya. Kan memang sifatnya studio Yumakiso ini memang kolektif gitu kan ya. Jadi ketika ada project ya udah siapa nih teman-teman yang bisa bantu. Oke. Salah satunya ada Mas Aan dan satu lagi ada Mas Sukal. Oke. Itu yang memang jadi graphic designernya. Yes. Jadi sebagai design leadnya di situ. Gitu. Akhirnya ketika udah ketemu satu tim, terus ngobrol, kita brainstorming bareng waktu itu kan. Iya.
kurang beberapa bulan Mas An? 2 bulan, sekitar 2 bulan ya. 2 Itu bulan. untuk brainstorming konsepnya. Brainstorming dan langsung hybrid Riset dengan juga ya. pengerjaannya gitu, kurang lebih 2 bulan. Hybrid ya Mas, berarti nggak di Malang dong? Nggak di Malang ya? Semuanya di Malang, tapi pengerjaannya Pengerjaannya secara hybrid gitu. hybrid semua gitu. Ada yang riset, ada yang bagian. Bisa jadi bukan kita matangkan konsep saya benar-benar matang baru ngerjain visualnya enggak. Jadi jalan bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau 5 besar ke 3 besar berarti prosesnya? Kalau 5 besar ke 3 besar memang voting kan ya. Jadi voting. Aku kira votingnya 3 besar itu, bukan? enggak. Jadi ketika 10 kita ngelewatin 2 bulannya, sekitar 2 bulan prosesnya. Kita brainstorming bareng, kebanyakan memang kerjanya via online malah Via ya, online, jarang kumpul ketemu. bareng. Karena yang studionya punya kesibukan sendiri. Padahal sama-sama di Malang. Sama-sama di Malang, tapi kerjanya memang online aja gitu kan. Iya. Kemarin Jadi, dapat vote 17 sekian persen ya Mas ya? 17% Jadi setelah 10 besar itu presentasi juga via Zoom waktu itu di hadapannya OIKN, Otorita, terus kemudian ada Pak Wisnu Tama di situ. Kemudian beliau yang ngomong juga kayaknya ini kalau dipilih 5 besar di vote aja akan jadi sangat bagus gitu ya. Yes, betul. Jadi kita bisa publik bisa ikut serta. Kemudian mereka juga punya punya andil pilih. Hanya kepilih, kita juga nggak nyangka ya waktu kepilih jadi 5 besar gitu kan. Padahal udah nothing tulus dari awal. Udah, Oh gitu ya. Niatnya iseng-iseng itu tadi karena ya. Ketika 10 besar itu ketika brief pertama semua 10 desainer kumpul itu kayak 9 desainer lainnya memang desainer yang sangat punya nama gitu di Indonesia ya. Timnya sudah solid. Yang biasanya jadi referensi kita semua. Betul. Gitu ya. Jadi di Behance atau di Pinterest tuh kita save mereka semua, ternyata bisa jadi satu project bareng gitu kasarnya. Jadi sama Semasaan sama Zukal yang lain juga yaudah kita niatin buat belajar aja di sini, nanti tulus aja lah pokoknya. Kita kerjakan apa yang kita bisa, udah. Ternyata Tuhan menghendaki. Alhamdulillahnya masuk 5 besar dan luar biasa. Ternyata. Keren banget. Mas ini kan bersaing dengan ratusan desainer-desainer yang lain juga ya. Kira-kira strategi atau trik-trik seperti apa sih yang dilakukan hingga akhirnya bisa sejajar loh dengan desainer-desainer yang kakak-kakak mas-mas ini jadikan sebagai referensi gitu awalnya. Ternyata bisa sejajar loh posisinya gitu. Trik atau strateginya seperti apa Mas? Strateginya nggak ada, kita nggak punya strategi sebenarnya itu. Yang penting kalau bahasa Malanganya itu cul-culan. Pokoknya yang penting itu dikerjakan, kita riset kita effortnya dikeluarkan semua, dimasukkan di dalam bentuk visual, kita alokasikan riset itu tadi ke dalam bentuk visual, ya udah gitu aja, terus dilempar ke publik gitu aja sih. Nggak ada strategi yang gimana Oke, karena memang tujuannya bukan untuk menang, hanya pengen melakukan yang terbaik aja gitu ya. Oke, I see. Kalau boleh tahu untuk konsepnya sendiri, warna didominannya hijau kalau nggak salah ya Mas ya. Ini konsepnya diambil dari mana Mas? Bagaimana prosesnya sehingga bisa terbentuk logo yang seperti kita tahu? Sebenarnya prosesnya, kita cukup challengingnya di situ ya. Karena kalau kita ngomong soal ibu kota Nusantara, ibu kotanya kan memang belum ada. Beda dengan kalau misal ibu kota dipindah ke Malang misalnya, gitu kan. Bahannya banyak, kotanya seperti apa udah ada, budayanya gimana udah ada, orangnya, arsitekturnya, fisiknya udah ada. Itu akan lebih mudah. Nah, masalahnya Nusantara ini baru akan dibuat gitu. Tempatnya juga belum ada, masyarakat yang tinggal di sana masih semu gitu kan, masih hanya berbekal visi misi dan blueprint. Itu juga jadi tantangan. Nah, kita berangkatnya memang dari risetnya itu tadi. Kita riset terkait Nusantara ini visi misinya seperti apa sih gitu. Terus kemudian saya ngobrol dengan Mas Aan, Mas Zukal, Mas Dani dan Mas Pang waktu itu, jadi tim juga ngobrol. Akhirnya ketemu satu konsep nih yang kita namakan, bukan kita namakan sih ya, ketemu konsep Tridaya waktu itu, Cipta Rasa Karsa gitu kan. Dari situ kita hubungkan dengan geografis Indonesia yang maritim dan agraris. Kita implementasikan, kita buat fase namanya fase menanam, mengolah dan merawat. Itu sesuai sama milestone-nya Nusantara yang disiapkan untuk tahun 2045. Itu tiap 10 tahun itu ada milestone tersendiri dan kita siapkan logonya bisa berkembang sesuai dengan proses itu. Gitu. Nah,
untuk yang pilihan visual dan warna itu kebetulan memang ini rancangan apa ya, salah satu hasil sketsanya Mas Aan juga waktu itu setelah banyak iterasi dari tim ya. Banyak bikin opsi, terus ternyata ini nggak cocok, ini nggak cocok. Akhirnya terakhir ada 2 nih, dari Mas Zukal dan Mas Aan. Terus kita bikin apa ya, dari tim internal aja voting gitu ya. Jadi sebelum voting yang publik, kita voting dengan teman-teman sekitar yang mana yang menarik nih gitu. Hingga akhirnya kepilihlah apa namanya, hasil visual dari konsepnya Mas Aan waktu itu. Gitu. Mungkin Mas Aan bisa lebih cerita soal visualnya. Ya itu tadi sih, kalau bicara visual tidak jauh dari namanya riset ya. Apalagi kita latar belakangnya adalah akademisi ya, akademisi desain komunikasi visual, dan apa ya, terbiasalah dengan hal-hal yang tersebut. Dari riset akhirnya menjadi sebuah visual, tidak hanya dari visual terus tanpa riset tiba-tiba jadi itu enggak. Berarti keahlian dari desain ini tuh bukan cuman keahlian bikin ini aja. Ya, enggak cuma bisa pegang Corel, AI atau Photoshop, enggak cuma itu, tapi ada sesuatu yang lebih mendalam mendalam lagi yang harus dipelajari gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Ya, warnanya juga mewakili tentang Nusantara itu seperti apa gitu. Ya. Kita pakai ada warna jingga itu kan, jingga mungkin di sini bisa dilihat ada jingga, ada hijau gitu, itu mewakili hijau dan toska mewakili maritim dan agraris, warna emas yang mewakili nanti apa namanya, Nusantara sebagai kota dunia gitu ya, pencapaiannya. Terus jingga simbol absolut untuk sebuah pemerintah dan falsafah dasar negara Pancasila itu gitu. Jadi semuanya memang punya artinya, punya maknanya sendiri. Karena kembali lagi ke konsepnya Tridaya tadi ya. Mas apa tadi Mas, Tridaya tadi Mas? Tridaya itu cipta, rasa, karsa. Cipta, rasa, dan karsa. Ini memang Mas Dimas selalu terapkan dalam semua karyanya atau khusus dalam hal ini aja nih? Itu memang ketika kita riset gitu ya, kita itu awal itu memang nganggep, kita semua sepakat kalau brand itu bisa disamakan dengan manusia, gitu kan ya. Jadi brand kan gimana orang lain melihat gitu kan ya. Nah, kita bukan manusia, kita cari-cari, ternyata yang membuat manusia ini jadi sakti gitu kan ya, katanya kan ya. Ada cipta, rasa, karsa. Kalau bisa mengolah itu semua, orang itu dianggap udah sakti banget. Jadi cipta itu tentang gimana dia bisa mengimajinasikan sesuatu gitu ya, membayangkan. Rasa tentang itu tadi, mana yang benar mana yang enggak. Karsa tentang kemauannya untuk dari imajinasi itu jadi sesuatu. Nah, tapi kita akhirnya waktu cipta, rasa, karsa kayaknya kurang deh. Kalau cuma kemauan tapi nggak ada efeknya juga buat apa? Akhirnya ditambahkan. Itu teman saya satu lagi, tim Mas Dani waktu itu yang memang sebagai copywriter dan researcher gitu ya, menajamkan itu, ditambahkan satu aspek lagi yaitu daya dan guna. Jadi ketika sudah punya cipta, rasa, karsa, akhirnya efeknya apa nih? Jadi yang dikarsakan tadi, yang dikerjakan itu harus bisa berdaya dan berguna. 5 poin ini ya Mas ya? 4 poin. Oh 4 ya? Daya dan guna jadi 1 poin. Oh, dan jadi 1 poin. Itu yang kita harapkan bisa diimplementasikan ke Nusantara nanti gitu kan ya. Jadi Nusantara bisa berdaya dan berguna bagi Nusantaranya sendiri, ibu kotanya, bagi masyarakat di Indonesia secara umum, dan masyarakat global secara dunia. Oke, baik. Seandainya semua kreator punya prinsip-prinsip kayak gini Mas ya, mungkin karya-karyanya bisa jauh lebih berguna gitu ya Mas ya. Amin. Seharusnya memang seperti itu. Semuanya memang punya seperti itu, tapi mungkin belum diceritakan aja. Mungkin begitu ya. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya. Wah, kalau ini dari teman-teman followers Instagram, bertanyanya begini: bagaimana sih cara anggota yang memenangkan juara 3 sayembara ini meningkatkan kemampuan desain grafis, dan siapa yang menginspirasinya untuk menekuni bidang ini? Oh, siapa Mas Aan? Aku gak punya inspirasi. Yang penting itu kayak ya wis dilakuin. Nothing tulus saja gitu ya Mas ya. Pokoknya ini sih. Goalsnya adalah belajar sih sebenarnya, bukan untuk mencari uang itu adalah bonus ya. Tapi kalau kita itu entah kenapa dari dulu saya itu mindsetnya adalah DKV ini adalah taman belajar bagi saya gitu loh. Entah itu ilustrasi, branding dan lain sebagainya, itu
kita kan ada apa ya, rasa yang disalurkan juga di situ, tapi dikemas melalui media desain komunikasi visual gitu loh. Jadi nggak ada inspirasi apa gitu-gitu. Saya sebenarnya sama sih. Maksudnya inspirasi khusus karena orang ini saya pengen jadi desainer gitu. Sebenarnya enggak, tapi akhirnya memang tertrigger ketika mungkin dulu kayak saya emang ngelihat gambar bagus, kayak ingin ini ya. Mungkin dulu awal gitu, mungkin dulu awal, tapi ketika awalnya, prosesnya akhirnya inspirasi itu datang ketika yaitu yang saya pegang dan mungkin sering saya sampaikan ke teman-teman juga yang lain, yang pasti itu gimana kita bisa menjaga rasa ingin tahunya, rasa penasaran, rasa pengen belajarnya gitu. Karena itu yang akhirnya membuka, ternyata kami kemarin nemu Tridaya, dari Tridaya ternyata ketemu ini, dari logonya sudah jadi pun akhirnya kita masih bisa mengartikannya jadi yang lain lagi gitu. Oke. Itu malah kita akhirnya ketika prosesnya perancangan IKN ini ngerasa bahwa kita juga berkembang selaras dengan logo itu sudah di vote ke publik gitu ya. Ketika ketemu sama teman-teman yang lain ternyata ngomong, menurut saya itu logomu kok kayak gini loh. Iya. Padahal udah kado di promo nih. Iya. Tapi menurut perspektifnya mereka itu artinya ini. Berbeda dengan yang dimaksudkan. Bener gitu. Tapi akhirnya itu jadi memperkaya ketika misal ngobrol hari ini tuh kadang nggak ada konsep ketika logo itu ternyata ada 3 bagian. Misalnya kita ada yang mengartikan kayak gitu. Ternyata bisa juga untuk melengkapinya. Jadi rasa ingin tahu, rasa penasaran, dan yaitu tadi nggak cepat puas juga itu yang mampu membawa kita, mungkin kalau saya sama Mas Aan bisa bertahan sampai sekarang gitu ya. Untuk teman-teman kalau pure ke di industri terus kayak menerima project itu mulai dari 2000, kalau saya sih 2000 12 mungkin. Wow, kalau Mas Aan sama? Tambah lama aku. Tambah lama lagi ya? Ya mungkin SMP ya, malah SMP ya. Wow. Mungkin sejak kuliah 2010-an mungkin ya, 9-10-an itulah. Gitu, perkenalan dengan dunia desain gitu, kemudian mulai nerima ya katakanlah project asal sekedar bikin poster acara himpunan gitu ya, acara kampus gitu kan, itu udah termasuk proses belajar juga di situ. Baik. Gitu. Kalau gitu rencananya setelah masuk dalam 3 besar sayembara nih, ke depannya Mas Dimas dan Mas Aan nih mau ada target apa lagi nih ke depannya? Kota sendiri mungkin. Bikin kota sendiri. Bikin kota sendiri baik, yang isinya desainer, kampung desainer gitu ya. Iya. Kalau ke depannya sih ya tetap inilah tetap berproses gitu ya. Yang pasti punya tanggung jawab masing-masing juga untuk kalau di studio Yuma ISO juga tetap gimana caranya tetap bisa sustain gitu kan ya, projectnya tetap bisa sustain, terus kan di ADGI juga akhirnya banyak program-program yang memang harus dijalankan untuk teman-teman di Kota Malang juga gitu kan. Jadi ya tetap menikmati prosesnya aja sih ke depannya seperti apa. Untuk terus menjadi lebih baik tadi. Ya benar. Jadi nggak perlu yang target muluk-muluk gitu ya. Jadi ya cukup beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan aja yang dibuat goalsnya. Kok kayak kalau terlalu tinggi nanti juga kadang malah seringnya lupa. Iya. Betul. Iya benar. Jadi ya sudah, let it flow aja. Gitu. Let it flow, tapi lakukan yang terbaik di momen ini gitu. Terus, karena gimana pun caranya ya Yuma ISO. Yuma ISO. Kamu ISO artinya. Iya, kenapa nggak Yuma Osi, Mas? Terlalu semuanya dibalik-balik. Terlalu dibalik, baiklah. Supaya orang itu ngiranya ini Jepang. Padahal Malang. Iya, padahal Malang gitu. Baiklah, Mas, ini pertanyaan lagi nih dari netizen lagi nih. Di luar tentang desain sih Mas ini sebenarnya. Tapi cukup menarik. Jadi saya juga penasaran juga. Katanya dulu sempat bikin akun Instagram yang bertujuan untuk nyobain seluruh bakso dan lalapan di Malang. Gimana Mas, kira-kira akankah direalisasikan? Waduh. Banyak yang kenal Mas Dimas juga kayaknya ya, followersnya MCC ya. Itu masih teman saya tuh. Pasti tidak asing lagi itu. Tapi kalau bakso biasanya memang saya share-nya di Twitter sih Mas. Iya, sama mie ayam. Sama mie ayam itu di Twitter. Udah sempat bikin akun yang khusus bakso loh. Ada loh itu. Ada ya. Oskap Jazz. Tapi baru satu postingan. Yang lainnya belum diposting, tapi ya itulah, santailah. Sekarang nggak se-explore dulu lagi gitu ya, tiba-tiba bikin apa gitu ya. Santai aja sekarang. Semakin bertambah usia semakin let it flow aja gitu ya Mas ya. Banyak yang harus dipikirkan juga gitu. Oke, baiklah. Mas Dimas dan Mas Aan ini kan anggota dari ADGI juga ya dua-duanya ya. Ini merupakan salah satu
bagian dari 17 subsektor yang bisa difasilitasin nih di MCC. Oke, siap. Kira-kira tanggapan Mas Dimas dan juga Mas Aan dengan keberadaan MCC itu gimana sih, Mas? Ya kalau dari saya, Yes. kalau MCC ini beberapa tahun belakangan ini menjadi sebuah wadah ya bagi teman-teman kreatif di Malang. Tidak hanya di desain komunikasi visual ya, tapi banyak komunitas-komunitas lainnya. Jadi ya baik sih untuk perkembangan di dunia industri di Malang ya. Yes. Ya. Menurut saya seperti itu sih. Thank you. Itu sih. Kalau saya sepakat sama Mas Aan juga gitu ya. Jadi akhirnya Malang itu punya alternatif lain lagi, alternatif baru lagi buat teman-teman teman-teman kreatif gitu ya, untuk bikin acara, untuk bikin tempat sharing atau pameran, karena kan memang concernnya beberapa tahun ke belakang ini keterbatasan ruang untuk diskusi, ruang untuk pameran atau ruang untuk ngobrol lah gitu. Jadi keberadaan MCC juga itu saya pribadi sih saya anggap ini jadi yang baik juga gitu. Tinggal nanti konsisten memanfaatkannya aja gitu kan. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Dimas dan juga Mas Aan. Mungkin karena Mas Dimas dan juga Mas Aan ini sudah sosok yang inspiratifnya Malang dan juga iya loh, juga banyak memberikan belum. Ngajar juga nggak sih? Berarti kan memberdayakan komunitas-komunitas ini. Kami berharap banget bisa kolaborasi nih kita bareng-bareng. Amin. Kasih manfaat atau menumbuhkan ekonomi kreatif di Malang, khususnya kalau untuk Mas Dimas dan Mas Aan di bidang desain ya. Boleh ya nanti kita kerjasama untuk itu ya Mas ya. Oke. Kalau gitu Mas, boleh satu kata penutup, nggak satu kata nih, satu kalimat juga nggak apa-apa dari Mas Dimas dan juga Mas Aan, mungkin untuk nawak-nawak kreatifnya Malang ya. Ini yang ingin juga menekuni bidang yang sama dengan Mas Dimas dan Mas Aan, apa aja nih? Jadi kalau untuk teman-teman desainer grafis gitu ya, atau yang mau menekuni bidang desain gitu, sama yang kita obrolkan tadi ya, pesannya sih selalu bisa menjaga rasa ingin tahu dan rasa penasarannya buat belajar, dan jangan lupa roots-nya juga, karena kalau desainer sebagai problem solver berarti ya dia sebagai bisa ngasih solusi yang efektif, yang efisien gitu kan, dan satu juga bisa terus konsisten dan persisten gitu. Jadi jangan cepat puas, jangan cepat menyerah, karena ketika kita sudah semakin jago itu pada saat yang bersamaan kita juga akan semakin banyak yang nggak tahu gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang sebenarnya belum kita ketahui sejago apapun kita. Baiklah, thank you so much. Itu tadi ya, Terima kasih. Untuk yang mau belajar di bidang desain, pertama jangan lupa rootnya, berikutnya pelihara terus rasa ingin tahu. Terakhir, kalau ada desainer-desainer yang pengen tergabung di ADGI, caranya gimana? Kalau untuk terdaftar di Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, sebenarnya teman-teman bisa langsung cari info di webnya ADGI, adgi.or.id atau .com. Saya sedikit lupa gitu ya. Itu ada informasi bagaimana menjadi member gitu ya. Tapi kalau bagi teman-teman di Malang ketika ingin gabung, ketika nanti ADGI Malang ada acara, langsung aja datang gitu. Jadi kita juga sangat welcome teman-teman buat join semua. Entah itu memang lewat jalurnya member atau ya udah kita saling ngobrol aja, saling sharing, bikin sesuatu bareng-bareng. Gitu. Oke, baiklah. Itu tadi informasi-informasi menarik dari Modcast hari ini. Tentunya thank you so much Mas Aan. Terima kasih Mbak. Mas Dimas. Sampai ketemu lagi di Modcast berikutnya.